Ya, ini sudah berapa orang hadir Pak Jafar, udah aman ya Pak? Kita mulai, Pak kita tunggu dulu Pak Jafar. Ada 19 orang, Bu. Tapi kelompoknya yang presentasi ini Bu Aspani, Pak Juli, sama satu lagi Bu Eni ya? Bu Eni Sudah belum hadir? ada. Bu Eni belum masuk. Satu lagi, Bu. Oh, berarti sudah bisa mulai saja ya presentasinya ya. Karena sudah mulai, sudah banyak yang hadir ya. Mudah-mudahan ya presentasi hari ini tuh ngeborong yang lalu ya, yang nggak kita lakukan karena seminar internasional ya yang telah kita selenggarakan dengan sukses insya Allah. Oh iya, informasinya untuk Bu Iva dengan Bu Saripah, kayaknya kita masih lobby-lobby ya supaya mereka mau gitu ya. Menjadikan seminar panitia kerjaan kita itu dihargai dengan nilai UAS. Kemarin sempat heboh sih kayaknya gitu pas disampaikan karena ada mahasiswa yang mendahului menyampaikan jadi heboh. Harusnya kami prodi yang menegaskan. Jadi ada yang Bu Saripah ya. Yang Bu Saripah saya belum sampaikan ketegasannya karena baru sekedar kemarin menyampaikan ke beberapa dosen gitu. Ya termasuk Bu Saripah, saya pikir beliau udah paham, tapi ternyata beliau tetap waktu itu maunya tidak UAS gitu. Mungkin karena beliau kurang terlibat ya dalam kehadiran dan sebagainya. Kalau Pak Pardan, Pak Misbah, gitu, Bu Eka itu nggak ada komen, nggak ada masalah sih, insya Allah. Pak Fahri, saya gitu. Nah jadi saya nggak tahu siapa yang WA Bu Saripah ya, sehingga beliau menyampaikan di grup dosen MTP dan Bu Iva yang respon yang juga tidak hadir di seminar kemarin karena lagi program liburan katanya. Nah jadi ya dari sini nanti ya saya nggak tahu ya gimana kesimpulan akhirnya ya, apa mereka akan membuat UAS atau tidak gitu. Pak Fahri nanti akan menengahi insya Allah seperti itu. Mungkin kalau belum disampaikan oleh mahasiswa lebih mudah ya, tapi kalau sudah disampaikan jadi terkesan kami kurang memberikan sosialisasi seperti itu. Ya begitulah, namanya kita beragam ya, berbeda kondisi kita masing-masing, kebutuhan dan keyakinan akan keberhasilan pembelajaran. Tentunya niat baik semuanya dosen ya, nggak ada niat yang nggak baik, mengukur keberhasilan aja sih sebenarnya gitu. Ya kalau ada UAS ya dikerjakan aja ya, nggak masalah juga kan, juga ya anggap aja itu tambahan pengetahuan untuk kita, seperti itu sih kalau saya ngarahinnya. Ya anggap aja itu bagian daripada keberhasilan kita yang akan kita raih seperti itu. Tapi nanti akan kita buat rapat lagi terkait dengan hal ini dengan dosen-dosen ya, khususnya karena ini sudah pernah kita putuskan sebenarnya bahwa tugas mahasiswa itu termasuk seminar gitu, cuman masuk bagian yang mana seminar ini gitu, masuk buat buku, masuk buat artikel kayak Bu Saripah ada menugaskan artikel, beliau merasa lebih bermanfaat dengan membuat artikel gitu ya. Ya jadi ada pilihan-pilihan sih untuk UAS ini gitu ya, termasuk proyek proposal kalau di metodologi penelitian gitu ya, itu termasuk bagiannya, dan membuat seminar bagian metodologi penelitian sebenarnya seperti itu. Mudah-mudahan seperti halnya kita berharap seperti di Universitas Ibnu Khaldun itu prodinya itu unggul ya, mereka begitu. Mulai dari pertengahan semester itu udah tugas-tugas aja terus, apa membuat proyek buku, proyek artikel, proyek seminar ya, apa proyek pengabdian masyarakat dan seterusnya yang kemudian dipublish. Mungkin seperti itu dari saya terkait dengan informasi seminar yang lalu dan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ke depan. Kemudian silakan siapa yang akan presentasi. Yang nggak presentasi tolong di mute ya karena berisik Zoom-nya. Nah, yuk silakan Pak. Baik, mohon izin Bu Dr. Hasanah, mungkin untuk presentasi pertama ini kelompok
kami, Nur Hasan, kemudian ada Bu Asfani, Bu Edi, dan Pak Juli Rahman. Boleh dimulai, Bu Dokter? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumidin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dosen kita, Ibu Dr. Hasanah MPD, yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa S2 MTP UIA. Qadarullah, kelompok kami mendapatkan kesempatan untuk membahas terkait materi statistika inferensial. Adapun kelompok kami ini beranggotakan saya Nur Hasan, kemudian Ibu Aspani, Pak Juli Rahman, dan Bu Eni Helina. Nah, karena materi statistika inferensial ini cukup banyak materinya, maka nanti setelah kelompok kami menyampaikan akan dilanjutkan ke kelompok berikut, yakni kelompoknya Pak Jafar, kemudian Bu Ari, dan lain sebagainya. Nah, apa itu statistika inferensial? Statistik inferensial adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel, ya. Nah, statistik ini melibatkan penggunaan metode probabilities dan lain sebagainya, sebetulnya banyak sekali. Next. Ada yang bocor kayaknya. Saya lanjutkan. Ciri-ciri statistika inferensial. Yang pertama, ini memang menggunakan sampel, kemudian melibatkan teori probability atau probabilitas atau peluang, ya. Kemudian bertujuannya secara generalisasi, ya, memerlukan pengujian hipotesis, ya, melibatkan teknik analisis lanjutan, kemudian membutuhkan validitas dan reliabilitas data. Ya. Next, lanjut barangkali pada Bu Asfani, ya. Oh. Oke, Pak. Terima kasih Pak Hasan. Ya, enggak. Di sini ada jenis-jenis statistik inferensial, yaitu pengujian hipotesis. Jadi pengujian hipotesis itu adalah teknik yang digunakan untuk menentukan apakah asumsi atau klaim tertentu tentang populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Pengujian hipotesis melibatkan pengujian hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Contohnya adalah menguji apakah rata-rata tinggi mahasiswa di suatu universitas berbeda dengan rata-rata tinggi popularitas umum. Yang kedua adalah analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependent atau variabel respon dengan satu atau lebih variabel independen atau prediktor. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Contohnya memprediksi penjualan produk berdasarkan faktor harga dan pengeluaran iklan. Selanjutnya adalah korelasi. Korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Nilainya berkisar dari -1 atau hubungan negatif sempurna hingga +1 atau hubungan positif sempurna. Dengan 0 berarti tidak ada hubungan. Contohnya mengukur korelasi antara tingkat pendidikan dan pendapatan seseorang. Yang keempat, analisis varians. Di sini adalah ANOVA.
digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata antar kelompok. Teknik ini biasanya digunakan ketika ada lebih dari 2 kelompok yang dibandingkan. Contoh, menguji apakah rata-rata penghasilan karyawan berbeda di 3 kota yang berbeda. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Zulmen. Untuk yang kelimanya, uji non-parametrik. Saya Bu As, apa Bu Eni? Ya, yang kelima uji parametrik non-parametrik. Ya, terima kasih Bu Aspani atas kesempatannya kepada saya. Di sini ada penjelasan nih Bu tentang bagaimana masing-masing jenis yang ada dalam gambar di jenis statistika inferensial ini, yaitu yang pertama adalah pengujian hipotesis, di mana Udah Pak Yul itu Pak Yul, maaf, udah itu Pak Yul. Yang uji non parametrik, poin kelima. Uji parametrik, oh ya. Non parametrik. Uji non parametrik tes atau definisi ini adalah uji non parametrik yang digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi distribusi tertentu. Misalnya adalah normalitas. Maka teknik ini tidak bergantung kepada parameter distribusi tertentu, sehingga lebih fleksibel untuk berbagai jenis data. Contohnya di kelompok kami ini adalah uji MEN dari Whitney Yu, yang digunakan untuk membandingkan 2 kelompok independen tanpa mengasumsikan distribusi normal. Itu adalah contohnya. Kemudian yang keenam adalah estimasi parameter atau parameter estimation. Definisinya adalah estimasi parameter ini melibatkan penentuan nilai parameter populasi atau seperti rata-rata atau proporsi berdasarkan data atau sampel. Teknik ini biasanya menggunakan metode estimasi titik atau estimasi interval, ataupun juga disebutnya interval kepercayaan. Contohnya, mengestimasi rata-rata umur populasi di suatu kota berdasarkan sampel yang diambil. Kemudian yang ketujuh adalah analisis faktor. Definisi ini adalah analisis faktor yang digunakan adalah teknik untuk mengidentifikasi beberapa struktur yang tersembunyi atau faktor di balik variabel yang diamati. Karena ini membantu atau mereduksi data kompleks menjadi dimensi-dimensi yang lebih sederhana. Contohnya, ketika mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang mendasari perilaku konsumen berdasarkan survei tentang kepuasan pelanggan. Kemudian ada analisis diskriminan atau diskriminan analisis. Definisi ini adalah menggunakan atau digunakan untuk mengklarifikasikan suatu objek atau individu ke dalam kelompok yang sudah ditentukan, sebelumnya berdasarkan beberapa variabel prediktor. Karena ini sering digunakan dalam klasifikasi. Contohnya adalah ketika kita memprediksi seorang nasabah yang akan menerima pinjaman atau tidak berdasarkan variabel seperti penghasilan dan riwayat kredit. Lalu yang ke-9 adalah analisis survival, di mana analisis survival ini digunakan untuk menganalisa data di mana hasilnya adalah ketika waktu itu hingga kejadian tertentu terjadi, atau kegagalan sistem, atau kelulusan, dan ini sering digunakan dalam penelitian medis atau industri. Contohnya adalah ketika menganalisis waktu bertahan hidup pasien setelah pengobatan penyakit kanker. Yang ke-10 adalah SEM atau Structural Equation Modeling. Metode ini adalah analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan struktural antara variabel. Teknik ini menggunakan pengujian model yang kompleks dan melibatkan beberapa variabel dependen dan independen simultan. Kami memberikan contoh tentang menganalisis model hubungan antara
kepuasan kerja, motivasi, dan produktivitas karyawan. Jadi di masing-masing yang ada di jenis-jenis statistika inferensial ini memainkan peran penting dalam membuat inferensiasi atau inferensi yang valid dan akurat dari data sampel terhadap populasi yang lebih besar. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan sama. Lanjut dulu Pak Jul, lanjut. Oh, lanjut ya. Yaitu Ya. tentang statistik inferensial dan SPSS. Statistik inferensial dan SPSS ini adalah kombinasi yang sangat umum digunakan dalam penelitian untuk menganalisis data sampel dan menarik kesimpulan tentang populasi. Di mana SPSS ini adalah menyediakan berbagai alat dan teknik yang mendukung analisis statistik secara praktis dan efisien. Oke, terima kasih Pak Yul. Selanjutnya adalah jenis data. Di sini jenis data ada data nominal dan data ordinal. Data nominal itu data yang bersifat kategori tanpa urutan atau hierarki tertentu. Data ini hanya menunjukkan kelompok atau klasifikasi tanpa menunjuk kelompok atau klasifikasi tanpa menunjuk perbedaan tingkat. Contohnya data kategori jenis kelamin pada sampel penelitian metode pembelajaran favorit siswa di kelas. Begini datanya. Di sini ada data siswa dikategorikan menjadi laki-laki dan perempuan, di mana data laki-laki diwakili oleh angka 1 dan perempuan diwakili angka 2. Jenis data selanjutnya adalah data ordinal. Data kategori yang memiliki urutan atau hierarki tertentu, namun berbeda antara kategori, tidak dapat diukur secara kuantitatif atau tidak konsisten. Contohnya data tingkat kepuasan siswa terhadap metode pembelajaran di kelas. Data dari opsi jawaban akan diolah menjadi data ordinal, yaitu opsi tidak puas diwakili dengan angka 1, opsi kurang puas diwakili dengan angka 2, dan opsi puas diwakili angka 3, dan opsi sangat puas diwakili dengan angka 4. Hipotesis penelitian diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Ini menurut Sugiono 2008. Di mana hipotesis 0 menyatakan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau data sampel. Selanjutnya hipotesis alternatif yang menyatakan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Adanya nilai signifikasi, nilai acuan dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis, di mana apabila acuan nilai signifikasinya 0,05 maka tingkat keakuratan probabilitas hasil analisis mencapai 95% akurat. Apabila acuan nilai 0,01 maka tingkat hasil analisis mencapai. Nah, di sini adalah pengujian prasyarat. Pengujian prasyarat untuk analisis inferensial itu ada pengujian prasyarat analisis, di mana di analisis ujian prasyarat itu ada uji normalitas data, ada uji linearitas, ada uji homogenitas, uji validitas, uji relativitas, ada pengujian statistik yang terdiri dari uji persamaan regresi, uji T, dan uji analisis varian yang nanti akan disampaikan oleh kelompok selanjutnya. Di sini nanti kita akan menguji SPSS-nya yang akan disampaikan oleh Bu Eni. Bu Eni? Oke, boleh saya salah sebentar, Bu Asmani? Ya, baik. Tadi sudah banyak sampaikan biar jangan ngantuk. Sebentar, Halo, sebentar, Bu Eni. Halo? Sebentar, Bu Eni. Ya, ini salahnya nggak bisa. Halo. Ya, silakan Ibu. Ya, izin ya. Jadi tadi sudah dijelaskan banyak ya. Juga saya sudah menyampaikan, hanya ingin supaya teman-teman nggak ngantuk aja nih.
banyak sekali lembaran-lembaran yang sudah disampaikan ya terkait dengan statistik inferensial. Statistik deskriptif sudah selesai, masuk statistik inferensial yang penjelasannya juga banyak, ada uji hipotesisnya. Nah, uji hipotesis ini sudah kita lewatkan ya. Nah, menguji hipotesis kalau misalnya dia memenuhi syarat, maka bisa menggunakan statistik inferensial. Kalau tidak, menggunakan statistik parametrik ya, non statistik apa tadi, parametrik ya, non parametrik ya. Nah, jadi untuk itu maka kita harus tahu dulu bagaimana menguji prasyarat itu, boleh menggunakan statistik parametrik atau non parametrik gitu loh. Kalau parametrik memenuhi syarat yang 4 tadi ya, bahkan ada yang lebih ya. Kalau non parametrik ya, menggunakan dengan cara non parametrik nanti di SPSS ya, maka kita melihat uji syarat ini. Jadi pengujian prasyarat ini menjadi penting ya, data itu apakah dia diuji dengan menggunakan parametrik ataupun non parametrik. Oke? Paham ya? Ya, jadi silakan lanjutkan Bu Aswani, siapa selanjutnya? Iya. Jadi kita mau demo SPSS-nya, Bu. Bu Eni, silakan. Bu Aswani, coba saya bagikan layar. Takutnya ini kan saya pakai 2 device, Bu Aswani ya. Halo? Iya, sebentar. Ya, bentar dulu deh. Ya, Bu Eni kayaknya belum jadi host, co-host. Oh ya, tolong jadi in-host ya. Apa saya pakai kamera ini aja kali ya biar bisa ada. Ini udah ada Ibu Aswani nih. Bu Aswani udah ada, tinggal share layar aja. Ini udah jadi co-host Bu Eni. Share aja saya Bu, saya yang uji SPS saya. Cuman ini sebentar Bu, ini laptop dari tadi ngehang aja. SPSS-nya Bu Eni. Iya. Bentar. Pinter ya. Bisa SPSS nih, Masya Allah Ibu, mantap. Udah Ya, bisa sih. Udah ya? Bisa lah. Udah bisa Bu, cuma ini laptopnya ngehang. Udah bisa belum Bu Aswani saya jadi co-host? Sudah ya? Sudah Bu Eni, sudah. Ini laptop. Tenang Bu, tenang, kita nggak kemana-mana Bu. Laptopnya capek dari pagi. Boleh presentasi juga. Ya, sebentar ya. Halo? Iya Bu, tenang Bu. Bu Eni. Enggak, Tenang. Ini gimana cara buat, maksudnya saya pakai HP Bu. Jadi saya manual aja. Aja Bu Aswani. Pakai laptop. Iya, bisa. Sebentar ya Bu, saya minta waktu bentar ya Bu, bentar Bu. Ya. Oke. Gak apa-apa, santai. Penting Bu Aswani mengerti. Nanti bisa mengertikan teman-teman ya, insya Allah ya. Gantian. Bu Aswani serba bisa Bu. Ya Allah. Kalau bisa karena biasa ya Bu ya. Manjada wajada. Dapat bersungguh-sungguh dia dapat. Mungkin boleh pertanyaan dulu aja kali Ibu sambil saya nunggu laptop saya Bu ya. Oh boleh, ayo teman-teman isi waktu nih kita. Bu Aswani udah menjelaskan banyak sama apa tadi berdua. Iya. Jadi nggak susah-susah ya kalau dibilang uji prasyarat normalitas ya udah pakai aja sih, tinggal klik aja normalitasnya. Untuk uji homogenitas di SPSS sudah ada, dengan ngeklik aja SPSS-nya gitu. Ya, sudah bisa menghasilkan distribusi normal Bu, cuman laptopnya ngehang. Bentar ya Bu. Bu Aswani nggak apa-apa, pertanyaan dulu aja Bu Aswani sambil nunggu laptop saya. Bu Aswani buka pertanyaan dulu. Oh ya, silakan kalau mau bertanya. Ada yang, karena kan kalau kayaknya kalau inferensial itu kan globalnya ya Bu ya. Ya kan ya, satu ininya ya. Iya. Jadi di statistik inferensial itu kan ada beberapa macam-macamnya kan gitu tadi yang udah disampaikan Pak Yul juga tadi. Iya.
Bu Aswani bisa juga kali menggunakan SPSS, tinggal share aja kalau beliau kesulitan. Oh iya. Beliau pakai HP sulit kayaknya. Kayak saya kemarin pakai HP susah, tapi kalau pakai Ya, laptop. mangga Bu Aswani. Mm-mm. Itu kedua. Jangan Semangat, sampai Bu Pak Aswani. Nur Hasan yang presentasi. Ya, Bu Aswani, siap. Pak Hasan ngomong anggreknya di mana tuh Pak? Di Nah, ini belum di stop ya. Di Oh, Jepang. Ya. Di Itu Jepang. bukannya Jepang, Sakura, Bu. Sakura. Sakura bukan sih? Masya Data Allah. mana nih, siapa Mangga lagi? Bu Aswani ya. Nah, Liburannya Ya, ke sebentar, Jepang Pak. katanya. Yang ini bukan sih SPSS-nya. Sudah ya? Lah ini lagi. Stop lagi deh. Ntar, Pak, ntar. Tenang, Ini Mas Pani, jangan grogi, Mas Pani. ya, uji normalitas kalau mau gorop spinop. Udah kelompok ya nih. Bisa presentasi SPSS. Ini ya. Bu ini mau uji apa, Bu? Mantap. Mau apa, Bu? Jadi di sini kita udah ada data mentahnya ya, Bu. Kita pakai data mentah, ambil dari Excel, ya. Kita mau menguji tentang, dicoba ya, Bu. Bu ini tadi mau presentasi yang mana, Bu? Yang normalitas itu Bu, normalitas kalau mau gorop. Oke, normalitas. Berarti ini Kalau mau goros ya, minum, kita ambil dari data mentah. Kita udah ada data mentahnya. Semoga nggak salah klik ini saya. Mana data mentahnya? Ini kita udah ada ngambil yang Bu Aswani udah ada mentahnya belum? Udah ada ya yang kemarin tadi Bu Aswani PPT itu nggak apa-apa, Bu Aswani masukin aja nanti saya tahu. ya ini kan, oke. Udah kesini ya. Sudah Bu Eni? Mana Bu Aswani dibuka ya? Astagfirullahaladzim, kok ini lagi sih? Kelihatan nggak? Belum Bu. Share-nya hilang ya Pak? Share-nya Enggak, hilang ya? kelihatan. Nggak kelihatan share-nya ya? Bener deh Bu Aswani saya lagi buka ini nih. Sengaja laptop saya nggak ngeheng nih. Baru hari ini bisa nggak ngeheng kayak gini nih. Jadi ngambek kali ini. Ya itu udah ya Bu Eni ya? Itu kan? Nah ya sudah. Kita Udah, masuk ke masuk ke SPSS. Itu copy dulu Bu. Yang Nggak dulu. ya, baca. Nah itu yang peserta sama berat badan Bu Aswani, yang angkanya Bu Aswani copy. Yang Sebelum angkanya tadi aja udah copy. masuk, tadi ini udah masuk ke sini Bu. Maaf ya. Ya itu copy aja angkanya. Salah ini. Bukan ini. Copy dulu Bu As. Nah, Baru ini udah nih Bu Eni. Ya, oke. Itu Padu, itu copy ya. Angka 1 sampai angka terakhir sama berat badan Bu Aswani copy. Nggak usah, itu nggak usah, ya itu nggak usah. Angkanya aja. Angkanya Bu Aswani copy. Ini sudah Bu Eni udah masuk sini. Tapi saya belum muncul, udah di copy udah. Udah ini kan sudah sayang. SPSS. Ya. Sudah. Setelah itu kita masuk ke analisis. Udah Ya. pada copy udah. Ya. Setelah ke analisis kita ke Masuk ini Bu, Ini. regression Bu Aswani, regression. bukan. Multiple response. Ya. Terus ke Ini di layar saya sih belum gerak apa-apa sih Bu Aspani. Nggak tahu di layar teman-teman yang lain. gerak nggak? Ini masih yang di data mentah nih.
Biasanya Benar, masuk Enggak, Bu, masih enggak data gerak. mentah. Ya gerak masih biasanya data mentah. data mentah Bos Sani tuh copy aja, terus SPSS. Data mentah keluarin aja nggak apa-apa kalau di copy. Kita nggak kesana lagi kok. Saya itu udah masuk SPSS dari tadi padahal loh. Di-share kan. Kita SPSS dulu ya. Ini ya. Ini SPSS kan. Share. Udah belum? Udah. Udah kelihatan, Bu? Udah, Pak Jafar? Udah. Udah kan? Ini udah ada tulisan peserta, berat Ya, badan. berat badan. Ya, tadi ini ngambil dari data mentah. Tadi saya Oke. ngambil dari data mentah ini. Terus otomatis masuk ke sini, masuk ke SPSS. Ya. Terus habis itu kita ke menu, klik menu analisis nih. Ya kan? Analyze. Terus masuk ke non parametrik ya, non parametrik tes ya. Habis itu masuk ke legacy dialog. Setelah itu legacy dialog. Legacy dialog. Dan Terus? kita masuk ke Sampel KS ya Bu Eni ya, ya kan? Betul. Ya. Oke, setelah itu nih sudah. Setelah itu kita lanjut ke ini tanda panah ini. Begini kita beginiin. Di sini akan muncul. Pindahkan. Ya. Sudah? Sudah pindah. Ya, pindahkan. Setelah itu di situ ada normal di sini, kita klik normal di sini. Terus kita klik OK. Nah, ini datanya ya. Bener nggak, Bu? Enggak, Bos Sani ikut langkah saya deh. Bos Sani ikut langkah saya. Bos Sani udah copy itu ya. Bos masuk ke analyze. Baik lagi Bos Sani. Pulang Bos Sani. Analyze. Itu udah masuk ke yang data ya. Analyze sudah klik. Ini udah bener kan? Ya, terus ada klik analyze. Analyze terus. Asal klik regression. Regression ya. Terus? Ya. Asfandi klik linear. Regression klik linear. Ya. Udah klik aja. Nah, itu yang berat badan peserta, Bos Fandi pindahin ke dependent. Itu pindah ke dependent, klik dependent. Klik panah dependent. Atau variabel bebas. Ini ya. Ya, klik. Berat badan ke sini. Ya. Ya Terus kan? yang peserta ke independen. Ya. Berat terikat, independen bebas. Save terus sebelah kanan. Save sebelah kanan ada save. Save, oke. Dah. Baru continue. Klik yang residual. Residual ya unstandarized. Oke. Ya. Baru Bos Fandi ketik continue. Oke. Ya udah. Oke. Klik oke. Udah. Ya. Udah, kalau udah, Bos Fandi masuk lagi ke analyze lagi. Udah ada keluar angka residual tuh. Ya. Klik analyze. Nah, baru pakai yang Kolmogorov Smirnov. Kita dia keluar residualnya. Langin, analyze. Ya, analyze. Udah, analyze. Terus non parametrik belum analyze, belum kelihatan bergerak. Gerak ya. Sudah, Bu. Analyze jelas nih. Sudah, terus? Belum gerak, belum kasih analyze Bos Tani. Ini belum udah. kelihatan Bos Tani. Apa? Ngeheng ya, setelah apa sih laptop saya. Udah. Itu udah ada nilai residualnya, Bu. Tadi kita tinggal mencari distribusi normalnya aja. Iya, ini kan udah analis. Kalau di saya udah klik analis nih. Belum keluar. Stop share dulu, Bu. Nggak kelihatan, berarti ada masalah. Ibu stop share dulu, nanti share lagi. Oh, gitu.
Maaf ya Bos Fani, laptop saya tiba-tiba ngeheng. Jadi stres dari tadi nih. Oh, udah disiapin semua data-datanya. Ngeheng, maaf ya Bu dosen. Udah masuk lagi Bos Fani ke SPSS lagi, Bos. Ini, dah ini. Udah. Ambil. Tes lagi, belum keluar Bos Fani. Belum keluar. Masih gambar Bos Fani. Dulu. SPSS-nya keluar ini. Tapi di kita belum. SPSS-nya kok keluar ya? Iya. Nah, apa kalau keluar diklik lagi aja. Dah. Udah. Udah ada belum? Wah, nge-lag juga ini bentar. Capek dia. Iya, tapi laptopnya nge-lag. Nge-hang banget ya tadi nih. Ini juga nge-hang. Aduh, ini kenapa nggak keluar? Saya coba punya saya dulu sebentar ya. Sebenarnya masih bisa masuk. Wah, nge-lag Mbak, ini punya aku juga. Sebentar di 19 saya punya saya coba lagi deh. Datanya. Nah, ini. Udah Bu, ini nih. Udah. Baik lagi tadi udah baik lagi apa terus apa baru mulai kayak pertama Bu Asman? Oke. Udah sini. Mana? Udah. Bentar. Nah, ini berarti masih ke analyze lagi. Analis lagi, kita ke Baru ke non parametric. Non parametric test. Bawah. Oh ya. Oke, ini. Oke. Ya kan? Sampel KS. Oke. Oke. Muncul ya. Iya, muncul, Mbak. Tapi ini munculnya yang harusnya tadi yang smart itu. SKS. Ini kemana Bu ini? Bentar, Pak. Berat badan yang itu, ini hasilnya. Ini menghilang. Hilang dia, kabur ya. Dipending dulu Teman-teman deh ya, Bu Asmani. ada masalah ya, agak sulit Ya, ya untuk bisa dipending saja muncul. karena kan ada kelompok berikut ini Bu Mumun Ya, khawatir tadi waktu kita udah habis. ditampilkan residual seperti itu. Ah. Sekarang tinggal munculkan lagi aja Bu Asmani, ulang lagi, Iya, tinggal diklik tinggal aja. memunculkan itu Bu Dokter. Nggak Belum bisa Bu muncul-muncul. Asmani, Tadi udah muncul, ini kan. Ibu share aja, nggak ada yang ini kok, nggak ada yang apa-ngapain kok, Ibu sendiri. Tadi udah saya Iya. share, nggak ada yang nanggapin. Coba Nggak ada share yang lagi. gangguin. Tadi belum kelihatan, Bos. Oh, Tadi gitu nggak ya. bergerak aja Bu Aswani. Oh, gitu. Jadi share lagi. Bu ininya hilang ini.
Oke, kita tunggu. Ini udah sampai sini, Bu. Ya. Nah, terus klik itu udah mulai analyze sekarang. Udah Ya, bergerak analis kan. motornya. Ya, Nah, klik. analis. Analis. Nah, Klik, coba arahin terus lagi, Bu. Bu apa tadi? Bu apa mana beliau? ke Hilang, Bu. ini. Bukan, tunggu arahan dulu, jangan dibu klik nanti jadi Nih mana ke ini temannya? tadi, Bu, non parametric test. Enggak non parametrik, Bu. Belum. Kan tadi baru kita mau coba normal, tidak normal macam-macam tadi. Normalitas KS. Ya, normalitas. Kalau Bu menggorok. Ernia mana? Dibaca petunjuknya, Bu. Baca petunjuk untuk tes menguji normalitas apa gitu. Ada petunjuknya kok, Bu. Banyak sekali yang kita bisa ngeklik tapi sesuai kebutuhan ini kan aja. normalitas tes. Terus kita ke legend ini, Bu. Ya kan? Enggak non parametrik, Ibu. Parametrik kita. Kita masih parametrik kok. Ya, parametrik. Ayo, Pak. Lihat petunjuknya. Untuk tes normalitas apa yang harus dilakukan tahapannya. Ada juga di internet kok, banyak kok. Kok temannya Mohon lari izin kemana? ya, mohon izin pending saja dulu, Bu Dokter, mengingat waktu barangkali nanti kita bisa tampil ulang kembali di Baiklah. kesempatan berikut. Tinggal sedikit sih Iya. sebetulnya, ini tinggal SPSS. Enggak, tahapan selanjutnya. Ini kelompok ini siapa? Tinggal sedikit lagi, tinggal ngarahin aja biar muncul normalitas. Di PPT-nya nggak diarahin untuk SPSS-nya. Ada, Bu. Ada Ya udah Ada, baca aja, ada, Bu. Bu. Baca, Ada Bu, semua di situ. Terus langsung Cuma Ibu memang klik. sangat Yang jelas bukan non banyak parametrik. sekali. Coba teh. Sangat Coba. banyak sekali itu. Iya, betul. Sangat banyak sekali hingga bingung. Jadi di sini ada uji normalitas data menggunakan SPSS, ujinya Kolmogorov-Simornov ya, KS ya. Iya, coba. Itu dia menggunakan parametrik lagi, Bu. Apa? Description kalau uji Shapiro-Wilks itu dia menggunakan deskriptif statistik. Bos ini maaf. Ya. Sudah bisa. Ya udah muncul dia. Nyoba ini. Udah bisa belum, Mbak Eni? Coba, mangga. Semangat, Mbak Eni. Nge-lag lagi dia. Sudah. Sudah. Masuk ke analis sudah. Analis lagi Bos Fani, analis. Analyze kan? Analis sekarang. residualnya ya, analyze non parametric test Ya kan, non parametric test, ya kan? Legacy, legacy apa? udah Bos. Kalau saya langkahnya begini. Ya, itu udah benar. Yang penting nilai residual udah benar kan? Terus ke sini sampel KS kan? Ya, sampel KS. Udah. Karena udah ada nilai residualnya. Udah, bahasan klik. Ya, udah. Tadi Ya, kan udah. kalau udah bahasan itu kan ada understat tuh, Mbak. Pasti tinggal klik pindahin aja ke tes. Ya. Oke, pindahin. Lalu oke. Oke kan? Oke, nanti tinggal muncul nih, dia akan muncul nih normalitas normalnya. Berarti data ini tidak normal, dinormalkan dulu kalau ada residual. Ya biasanya nggak perlu cari residual, langsung terlihat normalitas. Ya. Nah, ini berarti data tidak normal. Saya bilang kenapa ke non parametrik, kan datanya itu bisa langsung ada tahapannya gitu. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Ini hasilnya begini. Ya. Hasilnya maksudnya buat nih, bukan itu. Tadi dia keluar sendiri normalitas distribusinya.
Itu Mas Fani tuh SPSS bukan? Iya, tapi nggak ini kayaknya, nggak jalan kayaknya. Dan Kayak gitu. Tes saya nggak begitu, cuman datanya tidak normal. Nggak jalan kayaknya Bu Asmani, apa bermasalah nih? Mana Internet outputnya ya, mana Bu? internet. Outputnya belum muncul Bu Asmani. Kenapa itu, Dok? Ya udah deh, lanjut aja Pak Nur Hasan nih kayak error nih. Iya, error Bu, itu Nggak tadi keluar internet. outputnya nggak keluar. Iya Nanti baik. dicoba lagi Bu Dokter nanti. Iya. Sebenarnya sih langkahnya itu pertama kita klik analyze ya kan. Ya, lalu Ya. masuk ke dalam deskriptif statistik. Ya, masuk ke deskriptif statistik dan explore. Lalu ya kita kayak biasa pindahkan ya yang dependen variabel dengan independen variabel ke masing-masing tempatnya, faktor-faktor listnya. Kemudian pada bagian display kita pilih both, lalu centang deskriptif dan isi confidence interval for mean. Ya, begitu ya. Kemudian klik plot, ya ada plot, kita klik plot, centang normality plot gitu loh. Itu biasanya seperti itu sih udah keluar langsung normalitasnya. Udah langsung keluar. Oke, Ya. ini baik lanjut Gangguan mungkin Bu Dokter ya. Silakan Pak. Iya, ini ada di sini sih udah ada ini Bu, apa namanya? Kita langkah-langkahnya ya dari uji normalitas ini. Itu yang saya bilang, udah ada langkahnya. Sudah ada Ya, sebetulnya. Iya, sudah sebenarnya ada. udah ada sampai 53 Bu kita. Ada tapi nggak fungsi ya. Baca Tadi itu aja langkah-langkah normalitas itu coba. Oke. Coba Pak Hasan deh lanjutin. PKS tuh. Ya Pak, uji normalitas data Pak Hasan. Dibaca saja atau bagaimana? Iya, baca ada aja kelompok karena nggak bisa berikut ini. praktek tadi. Ya Pak. Untuk kelompok berikut bagaimana Bu Dokter? Ini kan kita 2 kelompok. Waktunya hampir ini. Oh, ya udah nggak apa-apa. Iya. Nanti dipraktekkan sendiri ya. Ya siap Ibu. Baik. Ada uji normalitas, ada uji homogenitas, semuanya ada? Ada semua ya, ini. Ada semua Bu. Mau lihat aja normalitas, homogenitas, coba mulai uji homogenitas. Ini baru normalitas, homogenitas mana? Uji apa lagi? Linearitas. Nah, ini linearitas itu khususnya linearitas ini untuk bentuk penelitian korelasional ya. Ini sangat dibutuhkan. Tapi kalau penelitian eksperimental cukup homogenitas dengan normalitas. Nah, kalau uji linearitas ini untuk jenis penelitian korelasional, menghubungkan satu faktor dengan faktor yang lainnya, ya. Oke, lanjut. Ini begini. Terus ini interpretasi uji linearnya. Ini uji homogenitas. Coba bacakan uji homogenitas apa urutannya? Yang di SPSS-nya aja. Oh, di PS ini, Bu. Apa? Coba homogenitas penggunaan SPSS, perbandingan nilai ujian bahasa Indonesia pada 3 kelas dengan metode pembelajaran berbeda. Jadi sini kita ada data mentahnya di sini. Setelah itu kita masuk ke data SPSS ya, ke aplikasi SPSS-nya, jendela aplikasi SPSS, kita ngambil data mentahnya. Tuh, ini. Terus setelah itu klik menu analis. Sini. Tinggal mengikuti arahannya ini aja sih Bu sebenarnya. Terus comprel means ban W ANOVA. Per min. Ya. Habis itu masukkan variabel analisis kelas ABC variabel 1 ke independen dan nilai ujian variabel 2 ke dependen. Habis itu klik optionnya semua. Checklist homogeneity of variance test. Habis itu continue, habis itu oke. Nah, nanti akan ada hasilnya begini interpretasi uji homogenitasnya. Ini hasil dari SPSS-nya. Jadi di sini kelihatan varian nilai uji dari 3 kelas adalah homogen atau terima H0 ya. Tuh, Bu. Ya,
Setelah itu di sini juga ada uji validasi. Validitas. Uji validitas, uji validasi. Validitas ini untuk uji instrumen, untuk uji-uji butir-butir instrumen ya teman-teman ya. Ya. Beda lagi nih masalahnya. Udah selesai untuk Ya, masalah udah selesai tadi. Sampai masalah tadi. untuk uji prasyarat udah selesai. Sekarang masuk ke uji validitas untuk menguji butir. Itu ya, uji butir soal instrumen apakah valid ataupun tidak valid, yang drop yang perlu diganti, yang tidak valid gitu ya, harus diganti butir-butir soalnya. Jadi butir soal harus lebih banyak karena kadang-kadang ada yang tidak sesuai. Itu yang akan kita gantikan. Jadi nggak perlu diulang-ulang lagi nanti nguji validitasnya kalau sudah ada soalnya. Seperti itu. Nah, coba dibaca sedikit Bu tentang uji validitas biar kita paham. Monggo Pak Hasan baca. Apa-apa sebentar aja, pada nggak jelas. Digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian, misalnya kuesioner, mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Kriteria pengujiannya adalah korelasi persen, R ya. Jika R lebih besar dari 0,3 berarti sama dengan item dianggap valid. Signifikasi jika P lebih kecil atau sama dengan 0,05 adalah hubungan signifikan dan item valid. Ini urutan untuk kita masuk ke SPSS-nya, bisa nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ini. Tahapannya sudah jelas di sini. Ya. Nah, nanti sudah tinggal klik OK, nanti sudah keluar hasilnya di SPSS semua. Selanjutnya ada interpretasi uji validitas, juga sama di sini. Semua. Selanjutnya ada uji realitas Cronbach's alpha. Cronbach ya. Sering orang bilang Cronbach sih, tapi nggak apa Cronbach juga oke. Cronbach ya. Jadi di uji realitas ini ada kriteria ya teman-teman ya, ada kriteria kapan dia dikatakan perfect reliability, excellent reliability, good reliability, acceptable reliability. Jadi butir soal itu dikatakan reliabilitas itu kalau nilainya itu paling bagus kalau mendekati 1, menjauh dari 1 itu apa namanya tidak kurang bagus ya nih soal butir-butir soalnya seperti itu. Nah, jadi nilai kriteria itu antara 0 sampai dengan 1. Oke, ya. Jadi kalau good reliability masih bisa, tapi kalau acceptable itu baiknya diganti soalnya. Acceptable ke bawah diganti. Lanjut, Bu. Ini tahapannya, contohnya kita masuk ke SPS, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. Nih, terus ini ada hasilnya. Setelah itu kita masuk ke pengujian analisis statistik. Di sini ada beberapa, yaitu uji persamaan regresi, uji T, dan uji analisis varian ya, ANOVA ya Bu ya. Nanti bisa dilanjutkan sama kelompok sesudah kita, itu ada uji regresinya, tapi di sini saya juga udah menampilkan sih Bu di sini, ada uji persamaan regresi, tahap-tahapannya juga bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Ini kelompok yang lain itu Bu. Ya, ya. Ini ya, biar saja Bu Mumun ya, itu. ini semua sudah ada di sini Bu. Mohon apa-apa maaf, mau dilanjut juga. Dilihat. Mungkin lanjutkan Pak Hasan. Berarti sekarang interpretasi apa namanya itu? Apa sekarang? Post-host-tag udah ya? Maksud saya kita bahas satu persatu kan tadi validitas reliabilitas sudah selesai ya kan? Oke, sekarang setelah selesai instrumen lanjut lagi, silakan. Uji regresi. Nah, ini uji regresi ini nanti akan dipaparkan oleh kelompoknya. Kelompok lain Bu. Nanti ya? Ya karena kita hanya uji normalitas doang ya Bos Fani ya. Iya. Kita hanya ngomong Smirnov doang ya sebenarnya ya, cuma dilengkapin ya Bu. Jadi di sini pengujian statistik, uji persamaan regresi, uji T, dan analisis varian nanti akan disampaikan oleh kelompok setelah ini Bu. Mereka. Cukup kali ya Bu Dokter? Ya, dari sudah. kelompok kami. Ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Hasanah yang sudah membimbing kami dengan penuh kesabaran. Terima kasih teman-teman yang lainnya. Karena kita hari ini 2 sesi presentasi, maka dari kelompok kami sekali lagi mohon maaf
jika barangkali masih banyak kekurangan, dan ini menjadi bahan introspeksi diri bagi kelompok kami untuk lebih mempersiapkan lagi tentunya sebelum presentasi dan lain sebagainya. Bila Udah taufiq wal bagus kok, Pak. hidayah. Udah bagus Wa'alaikum error-errornya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Terima dosen. kasih Mbak Sana. Iya Bu Udah bagus Dokter, ya. error ini di Maaf, ini internetnya saya ini. error, Bu. Harusnya muncul itu. Iya, Laptop temu Error dosen. aja udah capek Pak ininya. laptopnya aja yang error, Bu. Ibunya nggak error, saya nggak error. Tambah dari jam Terima kasih 8 ini dosen. full. Oh, Masya Allah. Iya ya, saya ngelihatnya kok baru gitu ya. Nah, ini analisis korelasi nih Bu akan disampaikan oleh kelompoknya Bu Ari, Bu Mumun dan Pak Jafar. Analisis ya regresi. Perlu banget ya dalam apa statistik kuantitatif ya, yang kuantitatif menggunakan ini. Ya, silakan. Bentar ya Bu, kita siap-siap dulu. Santai aja Pak, santai. Ini jam rawan nih Bu. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa fokus sampai Isya ya, Insya Allah ya. Siapa Sampai Isya? subuh juga bisa Pak Jafar. Sembuh. Pak Jabanin sampai subuh. Siapa Kayaknya nggak yang siap, sampai Bu. Isya? Kayaknya nggak siap Bu. Masya Allah. Udah tampil belum ya? Udah Dah. diperbesar aja Pak, pakai piala. Udah ya? Udah full layar ya ini ya? Ya, bisa. Aman? Suara saya kedengaran jelas Bapak Ibu? Ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang wabarakatuh. jawab, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, Bu Dr. Hasanah. Hari ini kami sebenarnya gini Bu Ari, sebelum itu mungkin saya pantun dulu kali ya biar Weh, suasananya lebih gak tegang gitu Bu. saya setuju Bapak. Iya ya, boleh. Nanti jangan lupa dibilang cakepnya ya Bu. Ya, Pak Jafar cakep dah. Ini saya pengennya yang ngomong cakepnya Bu Fitria nih, Bu Fitrianya nggak nongol nih kayaknya. Oke, saya mulai nih pantunnya nih, susah nih nyarinya nih. Berjalan pagi ke tepi pantai. Cakep. Gitu deh. Melihat burung terbang di langit biru. Artinya, Data dikumpul jangan sampai lalai. Statistik rapi hasilnya jitu. Mantap. cakep. Mantap ya. Hebat. ChatGPT gitu loh. Oke, baik. Perkenalkan Ibu, saya Jafar. Kemudian juga kali ini saya membawa pakar-pakar statistik enggak deh. Maksudnya tim kelompok saya Bu, ada Bu Mumun. Say hi Bu Mumun. Hai. Cek sound dulu. Nah, cakep. Ada ibu guru saya Bu, Bu Ari. Bu Ari, halo. Pakarnya nih, pakar statistik. Statistik yang kedua. Ya, dia kebetulan Bu Ari ini guru SMA saya Bu, jadi saya mengikuti jejak beliau nih Bu. Masya Allah. Berikut ketemu lagi di UIA. Berikutnya Bu, kita dari ini kita kelompok berapa sih sebenarnya ya? Saya lupa deh kelompoknya, membahas tentang analisis korelasi ya. Ya, kelompok 4 tentang analisis korelasi. Kelompok kami itu persiapan ini dari 1 tahun yang lalu Bu untuk presentasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak mengecewakan gitu ya. Tahun baru. Baru semalam Pak Jafar. Asal jangan ngeheng aja Pak Jafar. Iya, mudah-mudahan ya Bu ini ya. Doain ya. Kita udah nyisiapin, ya ini hang mulu. Karena ini persiapannya udah dari 1 tahun yang lalu. Aduh. Bu Mumun udah nggak sabar pengen presentasi katanya. Oke, lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama itu balik lagi kita tentang pengertiannya dulu ya Bapak Ibu ya. Pengertian analisis korelasi. Apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi adalah suatu analisis statistik yang mengukur tingkat asosiasi atau hubungan antara dua variabel, yaitu
variabel yang bebas dan variabel terikat. Berikutnya ini menurut ahli nih, menurut Supardi menjelaskan analisis korelasi merupakan suatu bentuk analisis inferensial yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, bentuk atau hubungan kausal, dan hubungan timbal balik di antara variabel-variabel penelitian. Nah, ini kita menganalogikannya Bu ya, mohon maaf, kita visualnya ada gambar kayak lampu merah sama kecelakaan lalu lintas misalnya. Analisis korelasi pada garis besarnya dibedakan kepada dua, yaitu korelasi antar dua variabel, misalnya hubungan antara rambu-rambu lalu lintas dengan kecelakaan lalu lintas. Nah, di sini ada hubungannya nggak sih antara rambu-rambu lalu lintas dengan kecelakaan lalu lintas? Nah, bisa jadi ini tidak selalu, kalau kemarin Bu Ari itu sampaikan nggak selalu ya Bu Ari bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat rambu-rambu lalu lintas, tapi juga kita cari juga ada nggak hubungannya antara rambu-rambu lalu lintas dengan kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Bisa jadi ada penyebab atau faktor lain. Maaf. Oke, berikutnya korelasi antara 3 variabel atau lebih, misalnya hubungan antara kecerdasan dan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Nih, tujuannya untuk apa sih kalau analisis korelasi gitu? Nah, uji korelasi tidak membedakan jenis variabel analisis signifikansi hubungan, bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang tidak menunjukkan hubungan fungsional. Macam analisis korelasi dalam SPSS yang banyak digunakan antara lain korelasi product moment, korelasi Kendall-Stau, korelasi Spearman, pemilihan tergantung ukuran jenis data-data nominal, ordinal, atau skala tadi yang disampaikan sama kelompok sebelumnya. Berikutnya yang akan menyampaikan tentang jenis korelasi itu adalah Bu Mumun. Kepada Bu Mumun dipersilakan. Bu Mumun. Halo. Oh, iya halo Pak. Baik, terima kasih. Semoga nggak terkendala ya. Nih laptopnya juga rada-rada ngehang. Terima kasih Pak Jafar. Izin Bu Dr. Hasana, saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok 4 yaitu tentang jenis korelasi. Di sini macam analisis korelasi ada product moment atau person, yaitu di mana variabel satunya bentuknya skala atau variabel duanya juga skala. Yang kedua Kendall-Stau, variabel kedua ordinal, yang variabel keduanya ordinal. Spearman, variabel pertama ordinal, variabel kedua ordinal. Parsial, variabel pertama skala, variabel kedua juga skala. Terus kontingensi, variabel pertama nominal, variabel yang kedua nominal. Korelasi eta, variabel yang pertama nominal, variabel yang kedua skala. Lanjut Pak Jafar. Arah korelasi dilihat dari segi arahnya, korelasi dibedakan antara dua macam, yaitu yang pertama korelasi searah atau korelasi positif, yaitu apabila dua variabel atau lebih berkorelasi secara paralel. Kenaikan satu variabel disertai dengan kenaikan pada variabel yang lain, atau penurunan dari satu variabel disertai dengan penurunan pada variabel yang lain. Yang kedua, korelasi berlawanan arah atau korelasi negatif, yaitu apabila dua variabel atau lebih berkorelasi secara berlawanan arah. Kenaikan nilai suatu variabel disertai dengan penurunan dari variabel yang lain. Contoh dari korelasi positif ini misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM biasanya diikuti dengan kenaikan ongkos-ongkos angkutan, atau sebaliknya. Jika harga BBM turun, maka ongkos juga jadi turun ya. Kalau untuk korelasi yang berlawanan arah atau negatif ini misalnya meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat diikuti dengan menurunnya jumlah kejahatan. Jadi kebalikan ya, yang satunya meningkat, yang satunya menurun, itu korelasi negatif ya. Untuk selanjutnya angka korelasi, di sini ada tanda plus atau minus di depan angka korelasi merupakan petunjuk arah korelasi. Bila di depan angka korelasi bertanda plus, misalnya didapat angka korelasi dari XY atau hubungan antara variabel X dan Y positif 0,325, ini berarti bahwa korelasi antara X dan Y merupakan korelasi searah atau korelasi positif.
Sebaliknya, apabila di depan angka korelasi bertanda minus, misalkan RXY atau angka korelasi dari variabel X dan Y negatif 0,785, ini berarti korelasi antara variabel X dan Y merupakan korelasi berlawanan arah atau korelasi negatif. Ini bisa dilihat grafiknya ya, kalau korelasi positif atau R-nya lebih dari 0 ini arahnya ke kanan, kalau korelasi negatif atau R-nya kurang dari 0 arahnya ke kiri. Lanjut Pak Jafar. Selanjutnya bagaimana langkah-langkah analisis korelasi? Yang pertama, definisikan dulu variabelnya. Pilih 2 variabel yang akan dianalisis. Ini kalau 2 variabel ya. Yang kedua, periksa data. Lakukan analisis deskriptif untuk memahami karakteristik data. Kemudian pilih jenis korelasi. Tentukan metode korelasi yang sesuai, Parsons, Spearman, atau Kendall. Yang keempat, hitung koefisien korelasi. Gunakan software statistik atau rumus manual. Yang kelima, interpretasi hasil, analisis kekuatan dan arah hubungan berdasarkan nilai R dibandingkan dengan R tabel. Ini contoh rumus korelasi Pearson ya. Di sini contoh rumus korelasi Pearson 2 variabel, di mana R itu adalah nilai korelasi. Rumusnya adalah R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Di mana N itu jumlah observasinya, X dan Y adalah variabel yang dianalisis. Lanjut Pak Jafar. Bagaimana penerapan analisis korelasi bivariate Pearson dengan SPSS? Langkah yang pertama adalah kita buka dulu program SPSS, kemudian klik variabel view, selanjutnya pada bagian name tulis misalkan kita pengen 3 variabel, yaitu di sini kita tulis X1, X2, dan Y. Pada desimal kita ubah semua menjadi angka 0. Kemudian pada label kita tulis misalkan kita akan mencari hubungan antara motivasi dan minat belajar dengan prestasi. Maka di sini kita tulis motivasi, minat, dan prestasi. Pada bagian measure, kita ganti menjadi ska. Lanjut, Pak Jafar. Nah, setelah itu klik data view. Kemudian kita masukkan data motivasi, X1, kita masukkan data minat, X2, dan prestasi atau Y yang sudah dipersiapkan ke program SPSS. Selanjutnya, Pak Jafar. Selanjutnya dari menu utama SPSS, kita pilih menu Analyze. Setelah itu kita pilih menu Correlate, kemudian kita pilih menu Bivariate. Muncul kotak dialog dengan nama Bivariate Correlation. Masukkan variabel motivasi X1, minat X2, dan prestasi Y pada kotak variabel. Selanjutnya pada kolom Correlation Coefficient, pilih Pearson. Lalu untuk kolom Test of Significance, pilih To Thailand dan centang pada flag Significant Correlation. Terakhir kita klik OK untuk mengakhiri perintah. Lanjut Pak Jafar. Setelah selesai, maka di sini akan muncul tampilan output dari SPSS Correlation. Nah, tinggal intervensi aja hasilnya seperti apa. Untuk lebih lanjutnya tentang SPSS, silahkan Bu Ari untuk menjelaskan tentang SPSS-nya. Monggo Bu Ari. Umum saya stop share, nanti gantian Bu Ari yang Ya, akan menjelaskan aplikasi SPSS. Jangan lupa nanti di-upload di GCR ya biar teman-teman punya juga ya, dan di grup ya. Ya Bu. Bagus ini ya materinya ya. Siap Bu. Berikutnya kita berikan izin sebelumnya ya, di perkuliahan Baik, Bu. saya ini semua tugas kelompok harus diupload oleh setiap individu ke tugasnya masing-masing ya, tugas kelompok. Jadi bukan hanya tugas pribadi, bukan tugas kelompoknya saja, tapi kelompok orang lain juga harus diupload di GCR ya. Jadi misalnya nih ada 8, maka tugas kelompok itu ada 8 semua diupload ke GCR. Tujuan saya adalah biar kita semua punya PPT-nya juga, bukan hanya sekedar mendengar. Maksudnya bukan kelompoknya sendiri aja gitu Bu ya, yang misalkan tadi semuanya. kelompoknya Bu Aspani juga kita tentang analisis deskriptif yang lalu juga diupload. Jadi masing-masing mengupload sejumlah kelompok yang presentasi. Ya. Baik. Bu izin boleh lanjutin ya Bu ya? Ya. Ya silakan Bu Ari untuk kita praktek langsungnya dengan SPSS-nya. Silakan kepada Bu Ari, dipersilakan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan yang terhormat Bu Dr. Hasanah dan rekan-rekan sekalian. Sebelum ke SPSS mungkin kita membayangkan gitu. Membayangkan apabila kita menghitung analisis korelasi apabila menggunakan Excel. Di mana penelitian kita ketika skripsi hanya ada 2 variabel. Sementara ketika nanti kita tesis otomatis ada 3 variabel dan rumusnya yang kita gunakan itu hanya 2 variabel yaitu X dan Y. Lalu bagaimana apabila nanti ada 3 variabel, misalkan kayak tadi minat, motivasi dan hasil belajar, maka minat dan motivasi digabung dengan minat dengan hasil belajar, nanti motivasi dengan hasil belajar, baru itu diberikan sebuah kesimpulan. Oke, kita ambil angkanya misalkan ini X, berikut nilainya misalkan di sini minat, kemudian yang ini hasil belajar. Kita akan menghitung X kali Y-nya apabila kita menggunakan kalkulator zaman kita kuliah dulu, mungkin apalah saya kali ya kuliah dulu itu dikali di Excel, sedemikian rupa dikuadratkan berdasarkan formulanya seperti ini. N dikali sigma X kali Y dikalikan seperti ini. Sigma X dikali sigma Y. Nah, berikut merupakan hasil dari X dikali Y. Nah, apabila satu-satu, maka kita menghitung satu-satu semuanya. Ini merupakan hasil kali dari 60 dengan 75, 80 dengan 90 dikalikan. Kemudian ini bentuk kuadrat daripada si X, yang ini bentuk kuadrat daripada Y, dan ini bentuk sumnya, jumlah daripada Y kuadrat, jumlah daripada X kuadrat, dan ini jumlah dari Y X kuadrat. dan Y itu apa, Ibu? Apabila X dan Y itu apa, Ibu Ari? variabel. Ya, variabel. Ya, berarti 75 dan 60 X itu apa? Nilai apa? 75, 60, 65 di baris X itu apa itu? Oh, ini tadi hubungannya misalkan antara Enggak, itu apa? Dalam hal ini kecerdasan misalnya gitu ya. apa? X itu Kecerdasan misalnya dengan kecerdasan. hasil belajar. Nah, hasil belajar ya, biar kita itu data yang diambil setelah disebarkan angket ya, Ya, atau setelah disebarkan angket dapatlah seperti itu. skor seperti itu ya, Bu, biar paham teman-teman. Jangan dikira apa itu X, kan bingung ya. Kok ngapain sih ini pengolahan data ya teman-teman ya. Pengolahan data ya. Data dapat dibuat dalam bentuk Excel, tabel seperti itu. Kemudian untuk menemukan rumus yang seperti sebelah kanan, kita harus membuat dulu di kolom-kolom biar memudahkan gitu loh ya. Jadi memudahkan kalau di Excel tinggal di ini aja, dijumlahkan aja gitu ya kan. Iya. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Berikut jumlah X kuadrat, jumlah X dikuadratkan, jumlah Y kuadrat, jumlah Y dikuadratkan, hasil kali jumlah X jumlah Y, hasil kali X dan Y dijumlahkan. Ketemu nilai R-nya, relasinya ada 0,79626. Lalu bagaimana apabila kita menggunakan SPSS dengan data berikut? Di sini 75 dengan 80. Oke, sebentar. Nih, kecerdasan. Sebentar, saya belum masuk. Ini masih yang 2 variabel ya, Bapak Ibu ya? Variabel X Iya. dan kecerdasan dan hasil belajar ya? Ya, ini masih yang 2 variabel, Bu. Ya, masih 2 variabel kecerdasan dengan prestasi atau hasil belajar. Di sini menuliskannya saya Y tadi, kecerdasan, yaitu prestasi atau hasil belajar karena kepanjangan saya tulis prestasi terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan tadi dalam PPT-nya, yang diganti adalah numeriknya, kemudian desimalnya kita pakai 0, kemudian kita menghitungnya pakai scale, karena persen pakainya scale. Dari variabel view, kita ke data view. Data view, nilai yang di Excel tadi, sudah saya copy, saya taruh di sini. Jadi aslinya tadinya seperti ini. Harusnya nggak ada ya. Kemudian saya masukkan data yang tadi ada di Excel. Oke.
Kemudian klik tadi analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, kebetulan tadinya harusnya ada di sebelah kiri. Kemudian saya pindahkan ke sebelah kanan. Percent, to tell, flag. Oke. Kayaknya harus saya ulang dulu dari ulang ini ya. Datanya karena tadi kayaknya datanya udah. Oke. Ketutup sama Ekspor data, Bu. open. Ekspor data, Bu, Excel. Iya, Ekspor data Excel. ya Bu. Nggak mau ya. File tadi udah. Saya ganti lagi dulu ya SPSS-nya. Kena yang hang jadi di sini ya. Hati-hati lagi deh. Enggak, aman. Tenang, tenang. Kita. Semangat, semangat. Iya. Iya. Hadapi dengan senyuman. Itu buari. Bivariat. Ya, Bivariat. harusnya 1000 kali. iya udah bivariat. Tinggal oke. Udah tinggal oke. Nah, keluar. Mantap, Bu. Nah, ini Bagus. jadi kita tadi menghitung 0,769 sama dengan yang Bu, slide-nya kita diganti yang hitung yang tadi. hasil outputnya, Bu. Iya, bentar. Share screen-nya ya. Oke. Yang hasil Saya outputnya. ganti dengan, iya, sebentar. Oke, ini ketemu ketika diklik tadi bivariate, oke, munculnya seperti ini. Sebenarnya tadi udah muncul, cuman karena saya share screen-nya belum ini ya. Oke, tadi kita hitung menggunakan Excel kan 0,796 ya. Di sini ketemu sama 0,796. Di sini kenapa kita mencobanya menggunakan persen? Karena beberapa penelitian ya kebetulan saya, Bu Mumun dan Pak Jafar kayaknya banyakkan menggunakan persen deh. Jadi makanya kita nyoba menggunakan persen. Di mana ini kita menggunakan yang taraf signifikannya adalah 0,01 levelnya. Jadi tabelnya menggunakan tabel yang 0,01. Tadi muncul 0,79 menggunakan tabel Excel. Itu sebenarnya kita munculkan menggunakan tabelnya. Tabel itu ada dua, taraf signifikan 0,01 juga 0,05. Apabila kita mau menggunakan 3 penilaian misalkan ya, ingin 3 penilaian, maka kecerdasan, prestasi, kita tambah misal dengan minat. Saya ini dulu, share screen dan stop share. Saya tambahkan dengan minat. Misalkan ada 3 variabel, karena kita tesis kan 3 ya. Kalau kita menggunakan 2 variabel, maka kita mencobanya, setahu kami bertiga ya, kecerdasan dengan prestasi, kecerdasan dengan minat, prestasi dengan minat. Jadi kita menggunakan beberapa percobaan dalam Excel-nya, kemudian menarik sebuah kesimpulan dari H0 dan H1, H2. Desimalnya sama, kita jadikan 0, scale-nya kita ganti, jadi semua scale. Kemudian data view-nya di sini ada 3. Maka saya ambil datanya 3. Ada di Excel 3. Sebentar. Dia tidak mau dan tidak mau kopinya sudah, Ctrl C dan nggak mau dia. Harus pakai data yang baru ya. Ulangin lagi ya.
Dia tidak mau. Bukan dia 3 tadi. Ada yang kesalahan di ini kayaknya. Oh, I see. Saya belum kasih label di sini. Z. Oke. Jadi ke sini karena variabelnya tadi belum ada. Saya ganti. Kenapa tidak mau ya? Saya Hari ulangi yang 3 lagi boleh ya. saya gantiin nggak apa-apa? Oh boleh, monggo Bu, Tolong Bu Ari. dipersilakan. Boleh kalau yang 3 ganti Kita share screen. kita kasih tepuk Ya. tangan dulu untuk Bu Ari dong. Saya Terima kasih Bu Ari. saya Berikutnya Saya lanjut yang Bu Mumun 3 ya. variabel ya. Kalau tadi Bu Ari Ya. menjelaskan tentang 2 variabel. Oke. Kalau tadi Bu Ari menjelaskan tentang 2 variabel, saya lanjutkan untuk SPSS yang 3 variabel. Oke. Sudah terlihat Pak Jafar, Bu Ari, dan teman-teman yang lain? Aman Bu. Halo? Iya sudah. Aman. Oke. Aman. Tadi ya kita akan mencoba mendemonstrasikan tentang SPSS 3 variabel, di mana di sini pada variabel view ini datanya X1, X2, dan Y. X1 itu motivasi, X2 itu minat, Y itu prestasi. Setelah pada variabel view kita ketik, kemudian kita buka data view-nya. Sudah terlihat data view-nya, Pak Jafar? Halo? Ya, sudah Bu. Halo? Sudah. Bu Ari udah terlihat data view-nya? Sudah. Oke. Data view ini udah saya copy dari hasil Excel, di mana X1 itu tadi kita lihat kalau X1 itu merupakan motivasi, untuk X2-nya itu minat, dan untuk Y-nya itu adalah prestasi. Kemudian kita klik analyze. Setelah itu kita klik correlate ya, bivariate. Kemudian yang sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan, motivasi, terus minat, terus prestasi. Oke. Ini udah to Thailand, kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul ya angka korelasinya. Di sini muncul angka korelasinya, di mana yang di sini kita ada tabel motivasi. Yang belum, Bu. Ganti. Oh, share belum dulu ya? saya. Oh ya, sebentar. Saya stop dulu. Oke, sebentar. Saya share lagi. Oke. Memang berat ya? Nggak tiba-tiba muncul ya kalau presentasi ya? Oke, nah, udah nongol belum? Belum. Oke. Udah. Oke. Nah, di sini muncul angka korelasinya, di mana di sini ada motivasi, ada minat, ada prestasi. Bagaimana hubungannya antara motivasi dengan minat? Di sini terdapat angkanya 0,788. Berapa angka korelasi motivasi dan prestasi? Di sini terdapat angkanya adalah 0,796. Nah, di sini kalau kita lihat dari tabel signifikannya 5%, di mana kita di sini mengambil datanya, di situ ada berapa datanya? Tadi yang kita ambil datanya ada berapa? Yang kita ambil adalah datanya ada 12 ya. 12. Ada 12. Nah, di sini kan kelihatan N-nya 12 ya. Di sini 0,788 itu kalau kita lihat dari tabelnya, 0,788 itu lebih dari R tabel. Maka di sini ada... Tabelnya dilihatin, Bu. Nah, sebentar, tabelnya saya lihatin dulu ya. Ini kan motivasi sama minat 0,788. Saya lihatin tabelnya dulu ya. 0,788. Sebentar, saya lihatin tabelnya dulu. Tabel, halo tabel, di mana dirimu? Di PPT. Nah, di sini juga ada tuh. Nah, di sini kan
datanya itu ada 12. Kalau menggunakan 0,05 atau 5%, di sini ada 0,576. Sementara yang kita dapat tadi 0,788. Berarti R yang kita hitung lebih besar daripada R tabel. Maka di situ menyimpulkan bahwa ada hubungan. Yaitu tadi ada hubungan antara antara minat dan motivasi. Ya, antara motivasi dengan minat. Tadi kan 0,576 ya. Nah, berarti motivasi dan minat ada hubungan karena R yang didapat adalah 0,788, yaitu lebih dari R tabel. Di mana tadi R tabelnya adalah 0,576. Kenapa diambil 0,576? Karena datanya ada 12. Nah, bagaimana dengan motivasi dan prestasi? Di sini dapat 0,796. Di mana angkanya itu lebih besar dari R tabel. R tabelnya tadi 0,576. Berarti ada hubungan antara motivasi dan prestasi. Nah, terus ini minat. Nah, minat dengan motivasi. Tadi sama kan nih, minat motivasi 0,788. Minat dengan prestasi 0,908. Berarti lebih dari R tabel. Berarti ada hubungan juga antara minat dan prestasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara motivasi dan minat terhadap prestasi. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditambahin, Bu Ari, Pak Jafar? Cukup kayaknya, Bu. Udah dapat hasilnya tadi. Iya. Silakan. Dan yang penting memang kita Pak harus Jafar. yang penting konsepnya ini ya Bu Mumun ya. Kita mengetahui R tabel dan kita mau pakai taraf signifikan berapa, 0,01 atau 0,05. Nanti disesuaikan jika R tabel kurang daripada R hitung atau R hitung lebih daripada R tabel, maka dikatakan kesimpulannya ada hubungan. Ada hubungan dan tidak ada. Iya, kayak itu aja. Terima Baik. kasih. Balik Pak Terima Jafar. kasih Bu Mumun dan Bu Ari atas penyampaiannya. Berikutnya masih ada sesi tanya jawab nggak ya, Bu? Cukup sepertinya ya, Bapak Ibu ya? Iya, habis kayaknya waktunya ya. Iya. Bu dosen, halo. Ya, baik. Makasih teman-teman semuanya. Barakallah. Ya, semoga Allah berikan ini ya pemahaman yang baik terhadap SPSS ini. Salah satu aplikasi yang kita gunakan ya. Jadi sebelum ditutup semuanya, saya pikir ini hanya praktek saja. Tapi kita dari data yang udah kita sajikan harus bisa kita deskripsikan ya Bu Asfani ya, Pak Bu Ari, Pak Jafar ya, Bu Mumun. Ini harus bisa kita presentasikan. Tadi bagus yang terakhir dimaknai gitu, apa makna daripada data tersebut seperti itu. Itu akan dideskripsikan di bagian tabel-tabel. Nanti di dalam bab 4 ada pengolahan data dengan menggunakan SPSS, lalu di bawahnya ada keterangan. Ini maksudnya apa? Ya, kalau kecilan 0,05 maksudnya apa? Kecilan 0,05 gitu. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, baik. Saya pikir udah lumayan ya. Oke, Bu. Apa yang kita sampaikan. Ada sesi tanya jawab atau tidak perlu, Bu? Cukup ya? Perlu, udah lewat setengah 4. Iya. Baik, Ibu. Dari kelompok 4 kami cukupkan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Kemudian juga terima kasih Bu Ari, Bu Mumun atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.